Harta ini paling berat pertanyaannya pada hari kiamat nanti. Karena dua yang akan Allah tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia hasilkan harta tersebut dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Makanya ini paling berat, masalah harta. Berapa banyak orang yang nanti harus lama dihisapnya di padang mahsyar karena mereka tidak peduli dari mana mereka menghasilkan hartanya. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, di petang hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang dengan ilmu agama ini insyaallah semakin menambah kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan dengan ilmu agama inilah kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Karena itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga yang halal mereka ambil dan yang haram mereka tinggalkan. Inilah yang menyebabkan kehidupan orang yang bertakwa menjadi bahagia di dunia dan juga di akhirat. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kalau kajiannya tematik, ana bahas tentang fikih muamalah saja ya. Tapi insyaallah kita bahas secara terstruktur berdasarkan bab-bab yang disusun oleh para ulama. Dan ini ana ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas, fikih yang mudah insyaallah untuk difahami para pemula bagi penuntut ilmu agama ini, yaitu tentang babul awwalu fil buyu'i. Bab yang pertama tentang fikih muamalah, yaitu bab tentang jual beli. Kenapa kita belajar fikih muamalah? Yang pertama karena kita sadar bahwasannya ada saatnya hari kiamat nanti kita akan mempertanggungjawabkan harta yang kita hasilkan dan harta yang kita belanjakan. Kita sering dengar hadis ini dalam riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar nanti kecuali dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Allah akan tanya di yaumul hisab. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala fi, ilmu yang telah dia dapatkan akan Allah tanya dia amalkan atau tidak. Yang ketiga, ini yang paling berat bapak-bapak, karena 2 Allah akan tanya. Wa an malihi, harta ini paling berat pertanyaannya pada hari kiamat nanti, karena 2 yang akan Allah tanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia hasilkan harta tersebut dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Makanya ini paling berat, masalah harta.
Berapa banyak orang yang nanti harus lama dihisapnya di padang mahsyar karena mereka tidak peduli dari mana mereka menghasilkan hartanya. Dan ini Rasulullah sudah kabarkan, Bapak-bapak. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haramin. Kata Rasulullah, nanti akan datang satu zaman mendekati hari kiamat yang manusia pada saat itu sudah gak peduli lagi dari mereka menghasilkan hartanya apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nah, di sini ada catatan, Bapak-bapak. Setiap Rasulullah mengabarkan akan datang suatu zaman yang penuh keburukan di dalamnya, berarti itu menjadi warning bagi kita agar kita tidak termasuk orang yang dikabarkan Rasulullah di zaman tersebut. Itu Pak ya, setiap ada hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah mengabarkan akan datang satu zaman, itu peringatan bagi kita agar kita tidak masuk dalam kategori orang yang hidup di zaman tersebut. Maka ini yang kita perhatikan, masalah harta, Bapak-bapak. Makanya para ulama menulis tentang kitab fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Karena fikih muamalah ini ulama membaginya menjadi dua. Ada fikih muamalah yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, sampai gadai, sampai nanti kita belajar mudharabah, bagi hasil, ya. Itu semua fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Tapi nanti ada fikih muamalah yang berkaitan dengan keluarga yang disebut dengan fiqhul usr. Ini udah pada nikah atau belum? Belum. Berarti antum wajib untuk belajar ini. Ya, fikih keluarga itu dimulai dari mau menikah. Jadi milih pasangan tuh bukan asal-asalan. Ya, di dalam Islam itu diatur secara lengkap dari mulai cara memilih pasangan. Jangan cuma gara-gara ketemu di halte bis, jadi jodoh nih kayaknya. Itu salah tuh. Hanya gara-gara hobinya sama-sama makan bakso, akhirnya dia pikir wah ini jodoh nih. Ya, bukan kayak gitu milih pasangan dalam Islam. Makanya diatur ada yang namanya fikih tentang keluarga, dimulai dari bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana melaksanakan tunangan yang sesuai syariat, sampai bagaimana melaksanakan pernikahan yang sesuai syariat. Itu diatur di dalam Islam dengan lengkap, ya. Makanya banyak di antara kaum muslimin yang mereka nikah modalnya cuma cinta sama kerja saja, ya. Akhirnya ketika ditimpa dengan ombak masalah keluarga, mereka nggak bisa bertahan karena ilmunya ketika sebelum nikah itu belum ada. Makanya antum nih yang belum nikah ini harusnya belajar ini tentang fikih keluarga, bagaimana membangun keluarga dimulai dari yang namanya pernikahan. Tapi kita bahas fikih muamalah harta terlebih dahulu, ya, karena ini yang sehari-hari sering kita lakukan agar kita tidak jatuh dalam transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena tadi harta kita akan ditanya dua pertanyaan, dari mana kita hasilkan harta itu, kemana kita belanjakan harta tersebut, ya. Dan yang keempat yang Allah akan tanya, wa an jismihi fima abla. Seluruh anggota tubuh kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah akan tanya nanti. Makanya anggota tubuh kita ini akan berbicara pada hari kiamat, kemana kita gunakan seluruh anggota tubuh ini. Kalau itu digunakan dalam rangka maksiat kepada Allah, maka Allah akan azab hamba tersebut. Baik, kita mulai dari bab jual beli. Yang pertama, ta'riful bai'i, berkenaan dengan definisi jual beli.
Apa itu definisi jual beli? Ada dua definisinya. Pertama lughatan, yang kedua syar'an. Yang pertama definisi secara bahasa, yang kedua definisi secara istilah. Yang pertama, al-bai'u fil lughati akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Jual beli secara bahasa maknanya mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Ini makna secara bahasa. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Adapun maknanya secara istilah atau secara syar'i, mubadalatu malin bimalin au manfaatin mubahatin ala ta'bid. Tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar harta dengan manfaat, yang itu dengan tujuan untuk saling memiliki. Artinya tujuannya itu untuk memiliki harta tersebut. Hukum asalnya jual beli, hukum asalnya mubah. Ini ya hukum asal. Kita bicara hukum asal terlebih dahulu, bahwa jual beli hukum asalnya mubah, diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya jual beli itu hukum asalnya mubah? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di sini ulama sepakat hukum asal jual beli adalah mubah. Kemudian bentuk-bentuk jual beli. Bentuk jual beli terbagi menjadi beberapa macam kata para ulama. Yang pertama, aqsamul bai'i bi'tibari waqti taslimi. Macam-macam jual beli ditinjau dari waktu serah terimanya. Jadi bentuk-bentuk jual beli ditinjau dari waktu serah terimanya. Para ulama membaginya menjadi 4 macam. Ditinjau dari serah terimanya. Yang pertama adalah yang disebut dengan bai'un naqdin, jual beli tunai. Uangnya di muka, barangnya di muka. Nah, ini yang seperti kita lakukan biasa ya. Kalau kita belanja di warung, di supermarket, itu kan barangnya langsung di muka dan uangnya juga di muka. Ini hukumnya pun mubah, boleh. Yang kedua, ada yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam, jual beli salam. Jual beli salam tuh bukan sama-sama ngucapin assalamualaikum. Ya, jual beli salam itu adalah uangnya tunai di muka, barangnya belakangan. Gitu ya. Uangnya tunai di muka tapi barangnya belakangan. Ya, ini namanya jual beli salam, atau yang disebut dengan mirip-mirip pre-order ya. Kalau antum pesan misalnya kurma, barangnya belum ada, tapi antum pesan, ya, saya pesan kurma 1 ton misalnya, harganya berapa? 10 juta. Maka uangnya antum kasih di muka tunai, gak boleh DP dulu, harus tunai di muka. Dan nanti barangnya mungkin dikirimnya sebulan atau 2 bulan lagi. Nah, itu disebutnya dengan jual beli salam. Ini pun hukumnya mubah, walaupun nanti kita jelaskan syarat-syaratnya agar jual beli salam itu menjadi mubah. Yang ketiga, yang disebut dengan bai'ut taqsid, jual beli kredit. Kalau jual beli kredit gimana? Barangnya di muka, uangnya belakangan. Ini bedanya kita dengan sahabat Rasulullah, bapak-bapak.
Kalau sahabat Rasulullah, mereka biasa transaksinya jual beli salam. Kalau kita di zaman sekarang biasa transaksinya jual beli kredit. Ya, kalau sahabat dulu mereka mau pesan barang, itu mereka uangnya sudah tunai di muka, barangnya belakangan. Itu di zaman sahabat seringnya begitu. Tapi kalau kita kan justru seringnya jual beli kredit ini, uangnya belakangan tapi barangnya sudah di muka. Ini pun hukum asalnya mubah kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, karena hukum asal jual beli kredit itu mubah kecuali ada unsur-unsur yang diharamkan nanti. Seperti misalnya kalau terlambat bayar cicilan ada dendanya, nah itu jadi haram jual beli kreditnya. Ya, karena nggak boleh yang namanya ada denda keterlambatan. Di situ ada unsur ribanya. Ya, tapi kalau itu tidak ada, maka itu bisa menjadi mubah jual beli kreditnya. Nanti juga kita akan bahas secara detail tentang jual beli kredit. Yang terakhir, yang keempat ya, ada yang disebut dengan bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Bingung kayaknya Bapak ya, gimana hutang dengan hutang? Barangnya belum ada, uangnya juga nggak ada, atau uangnya nggak dibayar lunas. Ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Dan yang terakhir ini ulama sepakat tentang keharamannya. Haram hukumnya melakukan jual beli hutang dengan hutang. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Ada seorang distributor, dia belum punya barang, dia nggak punya barangnya, ya. Kemudian ada orang mau beli sama dia. Orang yang mau beli pun bayarnya nggak tunai. Nah, ini bedanya Pak, jual beli salam dengan kali bil kali. Kalau salam tadi kan harusnya boleh Pak, walaupun barangnya belum ada, tapi kalau orang yang beli ini dia bayar tunai di muka, maka itu namanya jual beli salam. Walaupun nanti penyerahannya ada batas waktu minimalnya, minimal sebulan kata para ulama. Ya. Adapun jual beli kali bil kali ini, orang yang jualnya nggak punya barang Pak, dan orang yang belinya pun bayarnya tidak tunai, dia baru DP saja. Nah, maka ini disebutnya jual beli kali bil kali yang diharamkan oleh syariat. Ya, maka ini 4 bentuk jual beli ditinjau dari waktu serah terimanya. Yang 3 tadi hukum asalnya boleh Pak ya, kecuali yang keempat tadi hukumnya haram berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Baik, kemudian aqsamul bai'i, macam-macam jual beli ya, bi'tibari tsamani, ditinjau dari alat tukarnya. Ada 3 bentuk jual beli ditinjau dari alat tukarnya ya. Yang pertama adalah uang ditukar dengan barang. Nah, ini yang biasa kita lakukan ya, uang ditukar dengan barang. Yang kedua, barang ditukar dengan barang, atau yang kita kenal dengan istilah barter ya. Kalau dalam bahasa fikihnya itu bai'ul muqayadah, tukar menukar barang dengan barang, itu disebutnya jual beli ya. Yang ketiga, ini tukar menukar uang dengan uang ya, tukar menukar uang dengan uang, atau yang disebut oleh para ulama fikih bai'us sarf atau as-sarf, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Sempat kita bahas Pak ya di pertemuan sebelumnya ketika kita bahas tentang riba.
tukar menukar uang dengan uang ini paling berat melakukan transaksinya karena harus memenuhi dua syarat. Ya, tukar menukar uang dengan uang harus memenuhi dua syarat. Kalau itu jenisnya sama, alat tukarnya sama, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, ringgit dengan ringgit, emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu memenuhi dua syarat. Yang pertama, jumlahnya harus sama. Yang kedua, harus dilakukan secara tunai. Kalau jumlahnya beda, masuknya ke riba. Apa kemarin, Pak? Kalau tukar menukar rupiah tapi jumlahnya beda, yang satu 100 ribuan baru, yang satu 120 ribuan lama ditukar. Kalau tidak sama jumlahnya, kemarin masuknya riba apa, Pak? Riba fadl namanya, ya. Tapi kalau dilakukannya secara tidak tunai, rupiah ditukar rupiah yang baru, tapi serah terimanya nggak tunai. Nggak tunai itu gimana? Orang ini ngasih uang 100 ribuan lama, kemudian dia ambilnya nanti sore, maka itu tidak tunai dan itu jatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya. Adapun tukar menukar uang dengan uang yang beda jenisnya, rupiah dengan emas, rupiah dengan dolar, rupiah dengan euro, itu hanya ada satu syaratnya. Apa itu syaratnya? Harus dilakukan secara tunai. Maka nggak boleh antum datang ke money changer mau tukerin dolar ke rupiah, tapi antum bilang saya taruh dulu ya uangnya pagi-pagi, nanti sore saya ambil. Ini haram hukumnya karena jatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya. Baik, ini jual beli ditinjau dari alat tukarnya. Kita masuk ke dalam arkanul bai'i, rukun-rukun jual beli, Pak. Banyak orang yang melakukan jual beli, Pak, tapi dia nggak paham rukun-rukunnya itu apa saja. Padahal rukun ini kan unsur terpenting, Pak, di dalam kita melakukan sesuatu. Kalau kita sholat saja, Pak, rukunnya tidak ada, tidak sah sholatnya. Kalau kita sholat, kalau kita puasa pun kan gitu. Kita puasa tapi rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah puasanya. Maka begitu juga jual beli, Pak. Kalau rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka jual belinya menjadi tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, apa konsekuensinya? Barang yang dimiliki menjadi tidak halal untuk orang yang membeli. Uang yang dibayarkan kepada penjual pun tidak menjadi halal untuk si penjual, karena jual belinya tidak sah. Ya, makanya perlu kita tahu apa saja itu rukun-rukun jual beli. Yang pertama, rukun jual beli adalah al-aqidani, dua orang subjek yang melakukan transaksi. Berarti yang dimaksud di sini adanya penjual dan pembeli. Maka adanya penjual dan pembeli termasuk dalam rukun jual beli. Ya. Yang kedua, wa ma'qudu alaih, rukun yang kedua adanya objek yang diperjualbelikan. Nah, nanti ada syarat-syaratnya lagi tentang objek yang diperjualbelikan ini. Maka kalau tidak ada objek yang diperjualbelikan, jual belinya menjadi tidak sah. Nah. Yang ketiga, wasighatu, ada akad kesepakatan. Yang sighah ini sering disebut dengan ijab qabul. Jadi ijab qabul itu bukan dalam pernikahan saja, Pak. Dalam jual beli pun ada yang namanya ijab dan qabul. Tapi ulama membagi ijab qabul dalam jual beli jadi dua macam, Pak. Ijab qabul dalam jual beli ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan as-sighatu qauliyah. Ijab qabulnya berupa perkataan, Pak.
Pembeli mengatakan saya beli barang ini darimu, dan penjual mengatakan saya jual barang ini kepadamu. Nah, ini kan jarang kita lakukan, Pak, ya. Ya, jarang kita melakukan ijab kabul kayak gini. Padahal, Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i, ijab kabul dengan ucapan itu hukumnya wajib. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau dia tidak diucapkan, ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, jual belinya tidak sah. Ya. Tapi ternyata ada pendapat mayoritas ulama. Yang mayoritas ulama mengatakan boleh dengan ijab qabulnya berupa as-sighah al-fi'liyah. Ijab qabulnya berupa perbuatan langsung, Pak. Ketika penjual menyerahkan barang yang dia jual, pembeli menyerahkan uang yang dia bayar, maka itu sudah cukup mereka melakukan ijab dan qabul. Makanya sah, Pak, walaupun kita melakukan ijab qabulnya hanya dengan perbuatan saja. Ya, kan kita biasanya gitu, Pak. Di supermarket gitu ya, di Alfa, di Indomaret, emang Bapak ngucapin gitu ke kasirnya? Kan enggak, cukup dengan saling tukar menukar saja berupa perbuatan, itu sudah disebut ijab dan qabul. Saya tanya sekarang, Pak, kalau jual beli online, di mana ijab qabulnya? Ayo, Pak, yang sering belanja online, di mana ijab qabulnya ketika jual beli online? Sering belanja kan, Pak, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di mana ijab qabulnya? Ada ijab qabul nggak, Pak? Di mana ijab qabulnya ketika kita jual beli online? Di mana? Di mana ijab qabulnya kalau kita jual beli online? Kalau nggak ada ijab qabul, nggak sah dong jual beli kita. Berarti di mana ijab qabulnya? Iya. Di mana? Screenshotan transparan. Screenshotan transparan dari pembeli gitu. Dari penjualnya gimana? Kalau itu kan qabulnya tuh, qabulnya iya, pembeli dia screenshot pembayarannya. Ijabnya dari penjual mana? Ya, yang membuktikan dia jual barang itu kepada si pembeli. Nah, kan Bapak sering jual beli online aja bingung di mana ijab qabulnya. Ya, ijab qabulnya ketika penjual itu mengirimkan formulir, ya kan, Pak, kita suruh ngisi apa? Data, itu namanya ijab. Ya, kita ngisi data, nama, alamat, nomor handphone, di mana kita tinggal, baru nanti qabulnya, Pak, kita mengisi biodata tersebut. Ya, mengisi biodata tersebut yang disertai dengan bukti transfer pembayaran kita. Maka di situ, Pak, ijab qabul dalam jual beli online. Makanya jual beli online pun hukumnya asalnya boleh, Pak, selama nanti ada syarat-syaratnya. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan, ya. Barang yang diperjualbelikan fisiknya jelas, sifat-sifat barangnya jelas. Kemudian juga barang yang dijual secara online itu bukan jenis seperti emas dan perak, ya. Karena kalau emas dan perak tidak boleh dijual secara online, Pak, ya. Taib, itu, Pak, 3 rukun jual beli. Gampang dihafalnya, Pak, ya. Yang pertama tadi, orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli. Yang kedua, objek barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab qabul ada berapa, Pak? Ada 2. Ijab qabul secara ucapan, ijab qabul secara rukun.
Dicatat Pak. Ini ada ujiannya kan ya, Pak Basuki ada ujiannya kan? Ya. Ini ada ujiannya nanti ya. Selanjutnya, dari rukun-rukun jual beli Pak, ada turunannya yang disebut dengan syurutu sihhatil bai', syarat-syarat sahnya jual beli. Jadi penjabarannya Pak, dari rukun-rukun tadi itu dijabarkan dengan syarat-syarat sahnya. Kita mulai dari syarat sahnya subjek yang melakukan jual beli. Berarti ini syarat yang harus terpenuhi bagi pembeli dan penjual. Ya, ada dua saja Pak syaratnya. Yang pertama, kata para ulama, syarat untuk penjual dan pembeli, kaunul akidu jaizut tasarrufi. Orang yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang diperbolehkan syariat melakukan transaksi, yang mereka harus memenuhi 3 syarat Pak, baru orang itu boleh melakukan transaksi dalam Islam. Yang pertama adalah an yakuna akilan, orang itu adalah orang yang berakal. Makanya orang gila Pak, orang yang akalnya hilang tidak sah melakukan jual beli, atau jual belinya dianggap tidak sah. Sama seperti orang yang mabuk juga Pak. Dia dalam keadaan nggak sadar membeli sesuatu, itu jual belinya tidak sah, karena akalnya dalam keadaan hilang saat itu. Ya. Kemudian Pak, syarat yang kedua, an yakuna balighan. Orang yang boleh melakukan transaksi adalah orang yang dalam keadaan baligh. Apa tanda balighnya laki-laki? Apa Mas? Mimpi basah. Ya, ada yang belum mimpi basah? Nah, kalau ada orang belum mimpi basah Mas, tapi dia usianya sudah 15 tahun, dia sudah balik atau belum? Hah? Udah balik atau belum? Ada batasan umur nggak orang balik itu? Ada nggak? Nah, makanya ulama membahas itu ya. Orang itu walaupun dia belum mimpi basah, tapi ternyata sudah 15 tahun, maka dia sudah dianggap baligh. Ya, walaupun dia belum mimpi basah. Jadi ada batasan minimal umur, dia sudah dianggap baligh. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan 18 tahun, tapi mayoritas ulama mengatakan 15 tahun dia sudah memasuki usia baligh. Kalau perempuan apa tanda balighnya? Nah, sudah mengalami haid, ya. Saya tanya Mas dulu waktu kecil pernah disuruh beli gula gitu ya sama orang tua, beli apa lagi, beras? Atau Mas dulu SD kelas 2 SD, usianya berapa Mas? 7 tahun ya? 8. Oh Mas dulu SD-nya 7 tahun ya. Pasan dulu zaman anak SD 5 tahun dulu ya. Kelas 2 anak udah 6 tahun, baru 6 tahun maksudnya ya. Nah kalau anak itu Mas, dia SD kelas 2 ya, dia disuruh orang tuanya beli telur ke warung, jual belinya sah nggak Mas? Nah, sah nggak jual belinya? Hah? Nah, ternyata orang yang belum baligh ini Mas, ya, dia hukum asalnya kalau melakukan transaksi jual beli dia tidak sah. Ini hukum asalnya Mas. Tapi kata para ulama itu bisa menjadi sah kalau dia memenuhi 2 syarat. Jadi anak yang belum baligh kalau dia melakukan transaksi jual beli hukum asalnya nggak sah. Tapi dia bisa menjadi sah kalau memenuhi 2 syarat ini. Apa syaratnya? Yang pertama, ya, yang dia beli adalah barang yang nilainya rendah. Ya.
Makanya dulu kalau anak SD kan kita paling belinya gulali gitu ya, permen yang nilainya memang rendah ya, dan itu diperbolehkan. Makanya kalau anak bapak nanti tiba-tiba jual laptop bapaknya, itu baru nggak sah ya, nggak sah karena nilainya tinggi ya. Atau jual HP bapaknya nggak sah karena nilainya tinggi ya. Nah ini yang pertama ya, nilai transaksinya adalah nilai yang rendah ya. Yang kedua, anak yang belum balik ini, dia kalau transaksi jual beli sah apabila memenuhi syarat yang kedua, dia di bawah pengawasan orang tua atau walinya. Jadi kalau di bawah pengawasan orang tuanya itu boleh, Mas. Kalau dulu kan kita disuruh belanja, beli gula pasir, beli telur gitu ya. Nah itu kan orang tua kita yang menjadi pengawasnya. Kalau kita salah, kita disuruh balik lagi gitu ya. Maka itu yang dinamakan di bawah pengawasan wali atau orang tua kita ya. Nah ini syarat yang kedua, Mas ya, harus sudah balik ya. Yang ketiga, orang yang boleh melakukan transaksi dalam syariat Islam an yakuna rasyidan. Orang itu adalah orang yang memahami nilai suatu transaksi. Ada orang yang dia sudah balik, Mas, usianya 15 tahun. Tapi kalau dia disuruh jual beli tanah, kira-kira paham tidak? Gak paham. Makanya orang umur segitu, Mas, kalau dia transaksi jual beli tanah, itu dianggap ulama nggak sah karena dia belum memahami nilai tentang tanah itu ya, walaupun dia sudah balik tadi ya. Makanya syarat yang ketiga harus memahami nilai suatu transaksi. Nilainya dia harus paham berapa ini, apalagi jual beli tanah ya, yang itu jumlahnya bisa ratusan juta, miliaran ya. Makanya usia baru balik gitu, dia baru 15 tahun belum memahami yang namanya jual beli seperti itu, Mas ya. Maka ini 3 syarat di dalam syariat Islam, orang baru boleh melakukan suatu transaksi jual beli dan transaksinya dianggap sah dalam syariat. Ini syarat sah yang pertama ya. Sudah azan dah. Berarti kita break dulu ya. Syarat sahnya masih banyak ini, ada 7, Mas ya. Nanti kita bahas agak cepat setelah sholat maghrib insyaallah. Taib, insyaallah kita lanjut setelah sholat maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullah. Taib, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas tentang fikih jual beli. Kita sampai pada syarat-syarat sahnya jual beli. Yang ini adalah penjabaran turunan dari rukun-rukun jual beli tadi. Dan kita bahas yang pertama, syarat-syarat sah untuk subjek yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Tadi sudah kita bahas yang pertama, subjek yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat menjadi orang yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Yang tadi 3 syarat, Pak. Orang baru boleh melakukan transaksi jual beli dan jual belinya dianggap sah kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia adalah baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga dia rasyid, mengenal nilai suatu transaksi. Syarat yang kedua sekarang untuk subjek yang melakukan jual beli, an yakunal bai'u malikan lil mabi'.
orang yang menjual barang harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum dia menjualnya. Nah, inilah Pak yang justru banyak terjadi di dunia online. Mereka jual barang tapi mereka nggak punya barang dan mereka tidak memenuhi syarat ini. Makanya jual belinya bisa menjadi tidak sah karena mereka menjual barang yang belum mereka miliki. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud, Nasai dalam kitab Sunannya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Rasulullah bersabda kepada sahabat Hakim ibnu Hizam radhiyallahu an, la tabi' ma laysa indak, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Jadi barang itu sebelum kita jual Pak harus kita miliki dulu, harus sudah menjadi milik kita. Kalau masih milik orang lain maka nggak boleh kita menjualnya kecuali kita memang diberikan hak perwakilan dari orang yang punya barang tersebut, atau kita menjadi wakil dari orang yang ingin menjual barangnya tersebut. Nah ini baru boleh. Tapi kalau dia hanya mencomot saja foto-foto produk dari temannya, kemudian dia jual, kemudian seolah-olah dia yang sebagai produsennya, padahal dia nggak punya barangnya, maka orang yang jual seperti ini jualnya tidak sah karena dia menjual barang yang belum dia miliki. Ya, Pak, ya. Inilah yang menjadi syarat sahnya si penjual. Ya. Dulu saya pernah terjadi gitu, Pak. Saya dulu pernah diminta oleh tante saya beli obat di toko Pramuka, Pak. Toko Pramuka tuh pusatnya obat kayaknya kalau di Jakarta. Saya waktu itu nyari suatu obat di situ yang ternyata pedagangnya ini nggak punya, Pak. Kemudian dia bilang ke teman sebelahnya, kamu punya nggak obat kayak gini? Ya, akhirnya dia ambil, dia jual ke saya. Ya, saya bilang ini bapak sudah transaksi belum dengan temennya ini, sudah beli belum dari dia? Belum Pak, pokoknya saya jualin aja. Nah, kalau bapak sebagai wakil itu boleh, tapi kalau bapak cari untung dari situ, padahal itu barang temennya dan bapak bukan sebagai wakilnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena dia sama dengan menjual barang yang belum dia miliki. Karena itu milik temannya, bukan milik dia. Ya. Ini syarat yang berkaitan dengan subjek, Pak, penjual dan pembeli. Sekarang kita masuk berkaitan dengan syarat rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua tadi, Pak? Al-ma'qudu alaih, objek barang yang diperjualbelikan. Ya. Maka ini harus memenuhi 4 syarat, Pak. Yang pertama, an yakunal muba'u mimma yubahul intifa'u bihi. Ini syarat pertama, Pak. Objek barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Artinya barang itu barang yang halal untuk kita manfaatkan. Adapun barang yang haram diperjualbelikan, Pak, maka itu menjadi tidak sah jual belinya. Dan penghasilannya juga menjadi haram, Pak. Setiap barang haram itu diperjualbelikan, maka penghasilannya juga menjadi haram. Apakah dia jual anjing, ya? Apakah dia jual misalnya bangkai, daging babi, yang itu semua jelas diharamkan oleh syariat untuk kita manfaatkan. Ya, di antaranya juga, Pak, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu Rasulullah mengatakan, innallaha wa rasulahu harama bai'al maitati wad dami wa lahmil khinziri, kemudian wat tasawir. Rasulullah, Allah dan Rasulnya mengharamkan melakukan jual beli bangkai, darah,
kemudian daging babi, kemudian patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, ini semuanya diharamkan dalam syariat. Maka barang-barang yang diharamkan itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kucing boleh apa? Kucing boleh tidak diperjualbelikan? Nah, kucing ini ulama beda pendapat, ya. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat boleh, ya. Ini sebagian ulama. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong pendapat yang kedua, kucing termasuk binatang yang tidak boleh diperjualbelikan. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalbi wasinnaur. Kata sahabat, Rasulullah melarang melakukan jual beli anjing dan juga kucing. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga kata Jabir, ketika Jabir ditanya oleh seorang tabi'in, apa hukumnya penghasilan dari menjual kucing, maka Jabir bin Abdullah menjawab, zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah melarang penghasilan dari jual beli kucing. Dan ini dalil yang lebih kuat, Pak, ya, bahwasannya kucing termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Kemudian juga khamar, Pak, ya, minuman keras. Walaupun di situ ditulisnya alkohol 0%, sama saja, Pak. Jadi kita jangan terkena tipu daya dengan kemasannya. Karena ukuran minuman itu diharamkan, dia memabukkannya. Jadi tidak dilihat dari alkoholnya 0% atau sekian persen. Kalau dia diminum dalam kadar tertentu memabukkan, maka berarti itu adalah minuman yang diharamkan. Ya, makanya kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan maka itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah diharamkan. Maka jangan tertipu dengan kemasan yang ada di beberapa minuman yang mereka meletakkan alkohol 0%. Ini yang pertama, Pak, barang yang diperjualbelikan harus barang yang boleh dimanfaatkan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, innallaha harama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, dan bangkai dan daging babi dan juga patung-patung. Ya, maka ini dalil diharamkannya beberapa barang yang tidak boleh dimanfaatkan, maka itu juga haram diperjualbelikan. Dalil yang lain, kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innallaha idza harama ala qaumin akla syai'in harama thamanuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah apabila telah mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, maka Allah juga haramkan hasil penjualannya. Jadi semua makanan-makanan yang haram, Pak, semua minuman-minuman yang diharamkan syariat, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ini yang pertama tentang syarat barang atau objek yang diperjualbelikan. Harus barang yang dihalalkan untuk dimanfaatkan. Yang kedua, objek barang yang diperjualbelikan syaratnya adalah an yakunal ma'qudu alaih maqduran ala taslimihi. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa diserah terimakan. Karena barang yang tidak bisa diserah terimakan itu dianggap sebagai barang yang tidak ada atau barang yang tidak jelas.
Kalau barang itu tidak jelas fisiknya bisa diserah terimakan atau tidak, maka dia masuk ke dalam kategori jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Yang Rasulullah SAW, kata sahabat Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang ada ghararnya. Gharar ini banyak Pak macamnya. Apakah gharar dalam barangnya, atau gharar dalam fisik barangnya, atau sifat-sifat barangnya. Termasuk barang yang tidak bisa diserah terimakan, maka itu masuk ke dalam jual beli gharar. Contohnya apa Pak? Contohnya si A mau jual burung sama si B, tapi si A bilang, B, saya jual itu burung yang lagi terbang di udara. Maka burung itu kan belum tentu bisa ditangkap Pak. Maka nggak boleh seseorang mengatakan, saya jual burung itu yang lagi terbang sama kamu. Ini namanya jual beli gharar. Atau seseorang berkata kepada temannya, saya jual itu ikan yang lagi berenang di lautan. Karena barang-barang ini belum tentu bisa diserah terimakan. Maka ini termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh syariah, karena ada unsur ketidakjelasannya, ya. Nah, ini syarat yang kedua, barang yang bisa atau yang sah diperjualbelikan. Yang ketiga, syarat objek barang yang diperjualbelikan an yakunal ma'qudu alaih ma'luman likullim minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi. Yang ketiga Pak ya, syarat barang yang sah diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Diketahui maksudnya apa Pak? Bisa disaksikan oleh penjual dan pembeli saat melakukan akad jual beli. Makanya istilah jual beli kucing dalam karung itu nggak boleh Pak. Artinya si pembeli nggak tahu ini barangnya apa yang dijual gitu. Maka ini hukumnya haram Pak, karena objek barangnya tidak jelas fisiknya. Atau Bapak jual online barang, tapi Bapak tidak jelaskan sifat-sifat barangnya, itu juga termasuk jual beli yang ada unsur ghararnya Pak. Tidak jelas. Apa yang tidak jelasnya? Tidak jelas sifat-sifat barangnya. Makanya kalau kita jual online itu kan harus ada fotonya, gambarnya, penjelasan sifat-sifatnya gitu Pak ya. Kalau ada aib pun diceritakan kekurangannya berapa persen, dari sisi mananya, maka harus jelas Pak di dalam jual beli itu. Karena kalau kita menyembunyikan aib pada barang yang kita jual, maka itu sebuah kezaliman Pak. Yang kita sudah bacakan hadisnya, kata Rasulullah, fa'in sadaqa, apabila penjual dan pembeli itu jujur, burikat lahuma fi bai'ihima, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Wa in kadzaba, tapi kalau kedua-duanya dusta atau salah satunya mereka berbohong dalam transaksi jual beli, maka Allah cabut keberkahan dalam jual beli mereka. Jadi orang beriman itu Pak, cara pandang dia ketika melakukan jual beli bukan sekedar materi duniawi Pak, tapi ada nilai-nilai ukhrawi yang ada dalam cara pandang dia. Lebih baik dia mendapatkan kerugian dunia daripada dia kehilangan keberkahan hidup, atau dia justru mempertanggungjawabkan kezalimannya di akhirat nanti, ya. Maka ini Pak, barang yang dijual harus jelas bisa dilihat oleh penjual dan pembeli pada saat keduanya melakukan akad transaksi. Kemudian Pak, yang keempat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, syarat sahnya adalah an yakuna thamanu ma'luman bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah
wa ma'rifati qimatiha. Barang yang diperjualbelikan itu Pak harus jelas berapa harganya. Harganya harus ditentukan Pak. Ini sering Ana sampaikan. Gak boleh kita jual barang dengan mengatakan saya jual barang ini seikhlasnya. Ini tidak sah Pak jual belinya. Ya, harus ditentukan berapa harganya. Kalau dikatakan seikhlasnya ya jangan dijual Pak, dikasih aja. Ngapain dijual kalau seikhlasnya? Ya, maka harus ditentukan berapa harganya. Ya, udah deh nggak apa-apa, kamu bayarin 10.000 saja, tapi jelas berapa harganya gitu. Jangan dikatakan udah seikhlas kamu saja. Ini tidak jelas Pak. Sama dengan tadi ada unsur ghorornya, ketidakjelasannya. Atau dikatakan udah saya jual sama kamu, kamu bayar semampunya saja. Semampunya itu kan nggak jelas Pak, berapa. Maka harus ditentukan berapa harga jual barang tersebut. Ya, maka ini syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikan baru sah kalau ditetapkan berapa harganya. Ini berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Yang terakhir Pak, berkaitan dengan ijab dan qabul. Satu saja Pak syaratnya. Berkaitan dengan ijab dan qabul yaitu at-taradi bainal bai' wal mushtari. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Artinya tidak boleh Pak ada unsur paksaan. Bapak jadi atasan misalnya, terus berkata kepada bawahan, Bapak saya suka tuh sama mobil kamu, udah kamu harus jual ya mobilnya ke saya. Nah, ini nggak sah Pak jual belinya karena ada unsur paksaan di dalamnya. Karena jual beli syarat ijab qabulnya harus didasarkan atas saling ridho antara penjual dan pembeli. Ada nggak Pak jual beli yang kita harganya dipaksa? Ada nggak Pak? Ada Pak. Bapak kalau beli listrik sesuai kesepakatan atau sudah ditentukan? Hah? Kan nggak ada tawar menawar lagi Pak. Nggak ada tawar menawar lagi kan Pak? Ya, yang mau nggak mau Bapak harus sepakat karena kebutuhan primer kita kan yang namanya listrik gitu ya. Nah ini kata para ulama Pak, ini namanya bai'ul id'an, jual beli id'an. Dan ini ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya haram Pak. Hukumnya boleh kalau tidak ada unsur kezoliman di dalamnya. Artinya dia tetapkan harga, tapi harganya sesuai standar gitu. Ya. Adapun yang ada unsur kezolimannya, misalnya dia paksakan itu harganya, tapi dia mengambil keuntungan yang di luar standar gitu, maka itu ada unsur kezolimannya. Ya, maka jual beli iz'an tadi Pak, yang langsung ditetapkan harganya, yang kita tidak ada tawar menawar lagi, itu dibolehkan selama tidak ada unsur kezolimannya. Dalilnya adalah jual beli antara penjual dan pembeli harus saling ridho. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang kalian lakukan dengan saling ridho di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 29. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga Rasulullah bersabda, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada saling ridho antara penjual dan pembeli. Ya. Baik Pak, sampai syarat-syarat sah jual beli dulu. Insyaallah kita lanjutkan kalau ada kesempatan dengan membahas jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal Pak, kita buka diskusi dan tanya jawab. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jual beli ini mungkin saya mau cerita pengalaman aja ya Pak. Tafadhal. Jadi di poin yang tadi syarat objek yang diperjualbelikan jelaskan bahwa salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas harganya ya Pak. Jadi saya pernah mengalami pengalaman ketika mau beli barang ke seseorang dan orang tersebut juga udah kamu beli berapa aja, yang penting kamu jangan sampai rugi. Jadi saya kan mau jual lagi Pak. Udah berapa saya percaya sama kamu. Jadi di situ saya pun ya satu diberi kemudahan, ya pasti dikasih kan barang itu nggak meninggal gitu. Yang kedua saya juga bingung harus menentukan harga berapa nih. Kira-kira saya mengambil keuntungan berapa dari situ. Emang situ ya bukan sekali kali sering terjadi gitu kan. Apa solusinya Pak Ustaz? Solusinya harus ditetapkan harganya Pak. Tadi kalau dia bilang udah yang penting kamu untung, kan nggak jelas berapa itu. Maka tetap ya udah saya tentuin aja ya, saya bayar segini. Nah Bapak yang langsung tembak kalau gitu. Kalau dia katakan ya udah nggak apa-apa, setuju, sudah bayar gitu. Jadi kita ini memang kadang terlalu dekat gitu Pak ya. Saya juga tuh kalau minta tukang AC itu bersihin AC di rumah saya gitu, karena dia jemaah saya, akhirnya udah seikhlasnya aja Ustaz. Nggak bisa Nabi bilang, ya nggak bisa, harus jelas berapa harganya ya. Maka kita yang ajukan, udah saya bayar segini ya, ridho ya sudah, setuju udah gitu. Jadi tetap harus ditetapkan berapa nilainya gitu. Karena kalau tidak ya tadi Pak, tidak sah jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau kayak gitu nggak termasuk itu tadi. Kenapa? Yang tadi menetapkan harga sendiri nggak termasuk. Kalau itu kan masih dibuka tawar menawar. Saya tetapkan segini, gimana? Kamu mau nggak gitu? Jadi nggak kita paksa, maksudnya pokoknya segini ya, enggak. Pokoknya antum yang ngajukan, ya udah saya bayar segini, gimana? Kamu mau nggak? Nah, di situ kan masih dibuka tawar menawar. Dan itu dibolehkan ya. Nah, tafadhol. Iya, silakan. Pernah ada pembeli yang sama dia belum melihat kondisi barang yang akan saya jual. Si pembeli itu posisinya ada jauh di misalkan di kota mana gitu. Luar kota. Pak, tolong cariin saya barang ini. Pokoknya saya harganya manut aja, ikut aja gitu. Yang penting menurut Bapak bagus gitu kan. Dan saya sebatas pengetahuan saya barang itu bagus. Sudah saya beli, saya ambil untung sekian persen. Kemudian barang itu saya kirim, dan sampai sono ternyata barang itu ada masalah gitu. Ada kerusakan atau apa, ternyata di luar apa namanya yang saya jelaskan sebatas kemampuan saya sebelumnya ya. Dari sono beliau itu informasi, Pak barangnya ada kerusakan nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa walaupun saya kan udah percaya, tapi ternyata emang ada yang rusak, ya udah resiko saya sebagai pembeli barang namanya barang bekas ya yang rusak. Kerusakan tuh bukan gara-gara ekspedisinya kan? Bukan. Bukan. Nah, saya memang kurang teliti dalam membeli, dan saya juga nggak tahu kalau barang itu rusak. Dari situ pun saya juga nggak enak juga Pak. Ya udah kalau gitu kerusakannya berapa dibenerin dulu, nanti habisnya berapa kita bagi dua dah. Kerusakan itu artinya saya bayar separuh buat benerin, apa sebagai pembeli juga bayar separuhnya. Atau bahkan kadang terjadi ya udah nggak apa-apa, ini kalau resiko saya yang beli kok rusaknya tanggung jawab saya. Itu seperti apa sih?
Iya, jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Kalau tadi orang itu nitip gitu ya, barang supaya bapak belikan. Di sini kan bapak posisinya sebetulnya sebagai penjual, bisa Pak? Dengan bapak melakukan jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu bapak jelaskan modalnya berapa dan bapak sebutkan bapak ngambil untung berapa. Ini namanya jual beli murabahah Pak. Ya, katakanlah tadi bapak belinya misalnya 500.000, terus sampaikan saya beli 500.000, ini saya ngambil untung 100.000, jadi saya jual ke kamu 600.000. Itu boleh Pak. Ya. Nah, karena bapak sebagai penjual, maka bapak yang harus menanggung resiko kalau ada aib atau kekurangan, kerusakan dalam barang tersebut. Jadi jangan dibebaninya ke pembeli Pak, karena itu masih tanggung jawab bapak sebagai penjual. Bapak pun sebetulnya bisa komplain kepada orang yang jual barang itu ke bapak gitu. Karena di dalam Islam Pak ada yang namanya khiyar. Khiyar itu adalah hak bagi pembeli atau penjual untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Yang diantara hak khiyar itu ada yang namanya khiyar aib. Kalau barang yang dibeli itu ada aibnya, maka pembeli boleh membatalkan transaksi. Atau kalau dia mau terusin itu, dia minta pengurangan harga dari si penjual. Jadi boleh ya. Itu namanya hak khiyar Pak, yang disebutnya khiyar aib. Maka tadi gak boleh bapak bebani itu kepada si pembeli, tapi bapak yang harus menanggung barang yang ada aibnya tersebut. Itu. Kalau Ya. diskon boleh nggak? Nah, kalau di diskon boleh. Ya udah deh, daripada karena ada aibnya saya jualnya nggak jadi deh, misalnya 500.000 tapi jadinya 200 saja karena ada kekurangan atau aibnya. Nah, itu boleh Pak ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Gitu. Oh, Ustaz, mengenai jual beli salam ya, dan juga mengenai hadis tadi yang la tabi ma laisa indak. Nah, ini sama-sama nggak punya barangnya ya Ustaz. Tapi satu menjadi halal, satu menjadi haram. Nah ini ketika kita sama-sama nggak punya barang ya, agar bisa misalnya menjadi akad salam ini bagaimana ya membedakannya? Pertanyaan pertama ya. Iya. Kita nih sekarang di dunia online ini banyak yang menjadi penjual tapi tidak punya barang. Nah, apa namanya, dropshipper atau apa gitu. Itu solusinya seperti apa? Baik, iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan jual beli salam, bedanya dengan orang yang jual barang tapi dia belum memilikinya. Nah, jual beli salam ini Pak memang ada syarat-syaratnya ya. Maka jual beli salam ini harus terpenuhi syarat-syaratnya, baru jual beli salam itu dianggap sah ya. Yang pertama, memahami hadis ini Pak, la tabi ma laisa indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki ya. Penjelasan para ulama, kenapa kok dalam jual beli salam boleh kita jual barang yang belum kita miliki, sementara hadis ini melarangnya Pak ya. Gimana kita menggabungkan dua hadis yang kelihatannya kontradiksi gitu ya. Yang satu mengatakan jual beli salam itu halal, yang satu mengatakan nggak boleh jual barang kecuali sudah dimiliki. Karena bapak kalau jual beli salam bapak tuh bisa hanya sebagai distributor saja. Contoh misalnya tadi kan ada orang mau pesan kepada Pak siapa?
Pak Winarno, ya. Pak Winarno tuh belum punya barangnya, ya. Tapi dia dipesan misalnya, saya butuh barang misalnya seperti sepatu, ya. Orang ini belum punya barang sepatunya, tapi dia dibolehkan, ya, untuk melakukan jual beli salam dengan syarat pembelinya itu bayarnya tunai di awal, uang mukanya tunai sudah, ya. Contoh deh Pak, gampangnya saya mau beli korma saya pesen dari Saudi, harganya 10 juta katakanlah 1 ton, saya harus bayar 10 jutanya tunai di depan, ya. Barangnya dikirimnya nanti sebulan lagi, ya. Kalaupun ada orang yang mau beli kepada saya Pak, ya, misalnya Pak Bas mau beli, saya mau beli kurma, padahal saya belum punya kurmanya. Yang penting nanti ketika sebulan, ya, perjanjian serah terima barang itu sudah ada dan sudah bisa saya serah terimakan kepada Pak Bas, gitu. Nah, ini kekhususan jual beli salam Pak. Dia tidak harus, ya, memiliki barang terlebih dahulu. Tapi kok ada larangan dalam hadis ini? Nah, kata para ulama Pak, kenapa kok Hakim bin Hizam dilarang oleh Rasulullah menjual barang yang belum dia miliki, padahal bisa jadi itu jual beli salam yang dia lakukan. Kata ulama, jual beli salam yang dilakukan oleh Hakim Ibnu Hizam itu tidak memenuhi satu syarat. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Barang yang dibeli tersebut atau yang dijual tersebut yang diminta oleh pembeli adalah barang yang sudah ditakyin. Ditakyin itu ditentukan Pak. Nah, dalam jual beli salam Pak, nggak boleh barang yang dipesan itu ditentukan. Contoh, saya pesan kurma, tapi kurmanya harus dari kebunnya si fulan. Kalau nggak dari kebun si fulan, saya nggak mau. Nah, itu nggak boleh Pak. Jual beli salam seperti itu tidak sah. Itu sama dengan dia menjual barang yang belum dia miliki, ya. Atau misalnya, Pak Arifin tolong cariin saya mobil loh, tapi saya mau mobilnya harus dari showroomnya si fulan. Nah, pokoknya nanti sebulan lagi kita serah terima. Nah, nggak boleh Pak, karena menentukan seperti itu dikhawatirkan siapa yang jamin dari showroom itu memang betul-betul ada mobil yang sesuai pesanan tadi. Atau tadi, siapa yang jamin kalau saya beli kurma dengan saya bilang harus dari kebunnya si fulan, tiba-tiba ternyata panennya gagal. Nah, makanya nggak boleh ditentukan Pak, ya. Kalau dalam jual beli salam syaratnya tidak boleh ditentukan dari mana barang itu didapatkan oleh si penjual. Pokoknya kewajiban penjual mengadakan barang itu, dan ketika serah terima itu bisa diserah terimakan, ya. Maka itu cara memahami hadis tadi, ya. Nanti kita bahas detailnya tentang jual beli salam tersebut, ya. Kemudian yang kedua Pak, solusi dropshipper ini yang mereka nggak punya barang tapi pengen jualan dan untung. Maka bagaimana solusinya? Solusinya bisa dua Pak. Bisa dengan akad salam, tapi ini susah. Karena akad salam itu mensyaratkan serah terimanya harus minimal sebulan. Dan gak ada Pak pembeli yang mau nunggu barang sampai sebulan, ya. Pasti mereka maunya cepat, 2 hari, 3 hari gitu Pak, ya. Nah, makanya agak susah kalau pakainya akad salam. Yang lebih mudah ada Pak, yaitu akadnya wakalah bil ujroh. Dia sebagai wakil dan dia boleh mendapat upah. Jadi contoh nih, dia mau jadi distributor, tinggal dia hubungin aja kok produsennya. Dia hubungin produsennya, saya bantu ya jualan produk kamu, tapi nanti saya ngambil untung atau saya dapat upah. Kalau produsen mengizinkan ya udah, baru dia pasarin tuh di online atau di marketplace punya dia. Nanti kalau ada orang yang pesan barang ke dia, tinggal dia pesan kepada produsennya. Dan itu boleh karena dia sudah sepakat dengan produsen bahwa dia sebagai wakil dari produsen tersebut.
maka itu boleh Pak, ya. Tapi yang banyak muncul kan dropshipper itu mereka nggak punya barang dan mereka juga bukan sebagai wakil Pak. Ini kan yang banyak muncul. Padahal kalau mereka sebagai wakil dari produsen itu, mereka halal Pak, dapat itu dengan mereka mendapatkan upah sebagai wakil dari produsen barang tersebut. Maka solusinya paling akadnya wakalah bil ujurah Pak Bas, ya, yaitu dengan orang ini menjadi wakil dari produsen yang jual barang dan dia boleh mengambil upah dari barang yang dia jualkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Begitu. Nah, silakan. Yang wakalah di ujurah tadi Ustaz, umpama kita memang wakalah nih Ustaz, diwakilkan oleh kita bisa menjual produk dari teman gitu kan. Terus produk itu kita jual lagi ke teman kita. Nah, tapi akadnya itu nggak salah Ustaz. Maksudnya yang sering terjadi itu karena kita jual ke teman, ya udah nanti bayarnya kalau barangnya udah ada. Nah, ini apakah butuh akad baru jual beli tunai atau tetap sah Ustaz? Maksudnya dengan akad yang awal tadi. Teman saya misalnya pesan nih barang A. Nah, kan harusnya salam dari saya, ya udah harganya misalnya 100.000, lalu kan barang datang baru kita kasih dengan tadi kita bakal pilih tadi, tapi itu nggak salah Ustaz. Jadi ya udah nanti bayarnya kalau barangnya udah datang. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah harus memulai dengan akad baru jual beli tunai atau seperti apa Ustaz? Mohon solusinya. Barangnya baru dibayar kalau barangnya sudah ada gitu. Iya, jadi serah terima langsung kayak COD-an gitu kan. Pesennya di beberapa hari yang lalu gitu. Baik. Kalau dia mau akad salam, tadi serah terimanya minimal sebulan. Itu serah terimanya kurang dari sebulan kan? Maka tidak bisa dengan menggunakan akad salam, ya. Tapi kalau dia tadi ingin dengan cara serah terimanya nanti, ya, kemudian uangnya dibayarkannya juga nanti, ya nanti masuknya ke dalam jual beli hutang dengan hutang, nggak boleh, ya. Maka yang diperbolehkan adalah, ya, berarti barang itu harus ada dulu, baru kemudian melakukan transaksi, ya. Kalau tadi ya kurang dari sebulan, karena nggak bisa pakai akad salam, ya, karena barangnya harus ada baru kemudian dia transaksi. Atau pilihan yang kedua, dia bayarnya tunai di muka dulu. Nah, karena kalau dia nggak bayar, barangnya juga nggak ada, ya namanya tadi jual beli hutang dengan hutang, ya. Maka solusinya tadi dia bayarkan dulu uangnya, tapi barangnya nanti, ya, baru ketika ada diserahkan. Atau tadi dia pilih, berarti nanti saja transaksinya menunggu barang itu ada. Begitu salah satu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan Mbak. Mungkin terakhir, Iya silakan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasib bahagia. Baik. Assalamualaikum.
Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan seseorang tadi ya, beli emas ya, yang dia ternyata gunakan itu sebagai mahar untuk dia nikah, tapi dia lakukan secara online belinya gitu ya. Maka bagaimana status barang tersebut? Wallahu ta'ala alam. Kalau memang dia masih dalam tahap menuntut ilmu, Pak, dan ada ilmu-ilmu yang memang belum dia ketahui dan dia jatuh dalam kesalahan, insya Allah itu dimaafkan, Pak, kalau memang dia dalam menuntut ilmu ya. Tapi kalau dia memang yang nggak pernah nuntut ilmu agama gitu, akhirnya dia jatuh dalam kesalahan tersebut, nah baru dia berdosa ya. Tapi kalau orang yang dia dalam tahap menuntut ilmu, ada perkara-perkara ilmu yang memang dia belum ketahui dan dia jatuh dalam kesalahan, itu kata ulama dimaafkan insyaallah ya. Maka status barang tadi ya sudah, Pak ya, kalau sudah terlanjur maka itu dibiarkan saja. Namun tentu orang yang melakukannya dia iringi dengan taubat kepada Allah ya, bahwasannya dia melakukan itu karena keterbatasan ilmu yang dia nggak paham, dan dia bertaubat dan bertekad tidak melakukannya lagi. Itu saja, Pak ya. Dia bertaubat kepada Allah, insya Allah barang itu tetap halal, Pak, di tangan istri yang dia berikan mahar itu ya. Maka tidak masalah ya, tinggal dia iringi dengan taubat saja kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau statusnya misalnya ternyata nyicil emas, Ustaz. Lunas itu gimana? Masih 2 bulan oh, lagi. Nyicil gitu. Nyicil emas kalau ternyata belum lunas, berarti saat itu harus dilunasi. Kalau dia nggak bisa lunasi, berarti dia batalkan saja transaksinya. Karena itu haram, Pak. Nggak boleh mencicil emas. Karena emas itu harus jual belinya secara tunai ya. Maka pilihannya dua, dia mau langsung lunasi secara tunai atau dia batalkan transaksi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, sebagai penutup, Pak ya, begitu pentingnya kita mempelajari fikih jual beli ini sampai Umar bin Khattab, Pak, ketika beliau jadi khalifah Amirul Mukminin, beliau melakukan inspeksi ke pasar-pasar kota Madinah sambil bawa kayu. Kemudian Umar bin Khattab menanyai satu-satu penjual-penjual yang ada di pasar. Ketika dia dapati penjual ini ternyata melakukan riba, beliau berkata, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Ini baru pemimpin yang luar biasa, Pak, melakukan tindakan preventif agar rakyatnya tidak jatuh ke dalam dosa. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh jualan di pasar ini pedagang yang belum memahami fikih jual beli. Jadi kalau di zaman Umar kayaknya banyak pedagang yang dipentungin nih, Pak. Karena mereka gak paham fikih jual beli, tapi mereka dagang gitu. Padahal syaratnya ini, Pak, tidak boleh jualan di pasar ini, kata Umar, mereka yang gak paham tentang fikih jual beli. Kenapa? Illa yaqa'a fi riba, karena dia akan jatuh ke dalam riba, sya'a am aba, baik dia sadari itu atau dia tidak sadari. Itu, Pak, pentingnya kita belajar fikih jual beli kita supaya tidak jatuh dalam perkara-perkara transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah tadi, Pak. Apakah riba, apakah gharar, apakah ada unsur kezalimannya, apakah ada unsur perjudiannya yang itu menjadikan transaksi itu diharamkan oleh Allah Ta'ala ya, Pak. Maka penting sekali kita mempelajari fikih jual beli. Baik, insyaallah kita lanjut, Pak, kalau ada kesempatan. Berdasarkan urutan kitab ini kita akan belajar selanjutnya tentang jual beli yang dilarang dalam syariat Islam.
Yang itu ada yang waktu dilarang untuk melakukan jual beli, Pak. Ada tempat yang dilarang melakukan jual beli, ada sifat-sifat yang dilarang melakukan jual beli. Nanti kita bahas insyaallah kalau ada kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf Pak bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.